tempat yang panas. Yaitulah alam penantian, itulah alam barzah yang panasnya matahari sedepah di atas kepala. Padahal matahari sedepah di bawah kepala. Apa? Hati, kolbun, hawa nafsu yang masih mati. Yaitulah matahari yang lebih panas daripada matahari yang di sono. Matahari yang tidak ada itu. Bukan matahari yang tidak ada itu. Kenapa saya bilang tidak ada? Karena tanpa diri kita, matahari dan alam semesta ini tak akan pernah ada. Karena adanya matahari, rembulan, bintang, dan alam semesta ini, karena adanya kita. Itulah simbol dari laulaka ya Muhammad. Bila bukan karena engkau Muhammad, aku tak akan pernah menciptakan alam semesta ini. Inilah barangnya. Ketika Tuhan tidak menciptakan kita, maka alam semesta tak akan tercipta. Coba bila kita tak ada, apakah alam semesta ini ada? Jadi adanya alam semesta ini karena ya adanya kita, makmum kepada kita. Tanpa diri kita, alam semesta tak akan pernah ada. Tanpa diri kita, Al-Quran tak ada. Tanpa diri kita, Injil tak ada. Tanpa diri kita, Taurat tak ada. Tanpa diri kita, Zabur tak ada. Lebih suci mana? Terjawab bukan? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi setiap manusia itu sebenarnya adalah Alkitab Tuhan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kitab ini, dzalikal kitab itu, kitab yang mana? Ya dirimu itu loh kitab. Ketika dirimu kembali kepada dirimu, siapa diri itu? Itulah bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang kembali kepada Tuhannya, bahwa sebenarnya kita adalah kitab-kitab Tuhan. Maka dari itu yang namanya kitab, enjoy saja, rausa bingung, wis moco kitab dan merealisasikan kitab itu sendiri. Kenapa? Yang baca dan yang merealisasikan ya Allah, ya Tuhan dewe. Kita mah enjoy saja, nonton Allah sambil makan popcorn. Ya itulah jalan petunjuk, itulah tempat kembali. Siapapun Anda, agama apapun Anda, bila Anda tidak kembali ke sini, ya selamanya tersiksa. Karena lebih mengimani yang palsu dari iman yang sebenar-benarnya. Mengimani kitab-kitab yang di luar diri daripada kitab yang di dalam diri. Akhirnya jadi kuburan, kitab dirinya dipendam terkubur selama 52 tahun. Maka dari itu kajian ketuhanan ini di channel Uripe Allah, YouTube Uripe Allah, supaya manusia bisa bangkit, kiamat, sadar, kiam, berdiri tegak, bangkit dari apa? Dari kelalaiannya selama ini. Bangkit dari apa? Bangkit dari ketidaksadarannya selama ini. Sehingga manusia kembali kepada dirinya, masuk lagi ke dalam dirinya, maka kuburannya akan buka, pintu hatinya akan terbuka setelah manusianya terbaiat hatinya. Kemudian dibangunkanlah, disadarkanlah, itulah yang dimaksud kiamat kubro. Jadi kiamat yang disangka-sangka manusia, yang katanya langit dan bumi hancur, gunung-gunung meletus, langit dan bumi bertabrakan, itu kiamat versi
kepahaman manusia, bukan kiamat menurut Allah. Kiamat menurut Allah itu adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa kok jiwanya bisa tenang? Karena sudah bangkit dari kuburannya. Bangkit miber, pulang kembali kepada Tuhannya, maka hatinya tenang. Bagaimana caranya hati bisa tenang? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah, relakan, ridhokan bahwa hidup dan badan ini bukan kamu dan bukan dirimu. Karena sebenarnya hidup dan badan itu kenyataan dohir batinku sendiri, kata Allah. Disitulah akhirnya manusia bisa tenang, enjoy, bahagia. Kenapa? Karena semua sudah milik Tuhan, sudah dikembalikan kepada Tuhan. Jadi tak punya beban apa-apa lagi. Tak ada kemelekatan lagi. Tak jadi malaikat Malik yang jaga neraka lagi. Tidak kepanasan lagi. Maka tenanglah hatinya ketika ia kembali kepada Tuhannya. Dan ketika kembali kepada Tuhannya, fadkhuli fi ibadi. Itulah orang-orang yang mengabdi, bukan mengabdi dengan memuja-muji Tuhan, bukan mengabdi dengan sholat-sholatnya, bukan mengabdi dengan ibadah-ibadahnya, bukan mengabdi dengan baca Al-Qur'annya, sholawatannya, zikirannya, bukan mengabdi itu namanya. Itu semua mengabdi kepada hawa nafsu untuk kepuasan hawa nafsunya sendiri-sendiri. Jadi orang-orang yang mengabdi itu adalah hati yang sudah pasrah, rela, ridho, diperjalankan Tuhan seperti Nabi Muhammad. Diperjalankan Tuhan seperti Nabi Isa. Diperjalankan Tuhan seperti Yesus dan nabi-nabi yang lainnya. Itulah orang-orang yang hatinya sudah lapang, sudah tidak tergores lagi dengan makian, tidak tergores lagi dengan dijelek-jelekkan orang, disesat-sesatkan orang, dimurtad-murtadkan orang. Sudah enjoy. Kenapa kok sudah enjoy? Karena semua apa yang dilihatnya itu hanyalah sebuah pagelaran Tuhan sendiri. Kitab-kitab Tuhan sendiri, ayat-ayat Tuhan sendiri. Itulah yang dimaksud, kemanapun kau hadapkan wajahmu, pandanganmu, telingamu, disitulah aku. Nah, jadi hatinya sudah lapang, legowo, kaya raya, rabutu opo-opo, tidak butuh apa-apa. Kenapa? Tuhan yang butuh memberikan manusia apa-apa. Apa buktinya? Manusia diberikan hidupnya, manusia diberikan jasadnya, manusia diberikan kuasanya, manusia diberikan penglihatannya, manusia diberikan pendengarannya, manusia diberikan perasaannya, manusia diberikan pikirannya. Bila tak ada hidup, semuanya takkan pernah ada. Jadi Tuhanlah yang butuh memberi manusia. Tuhanlah yang butuh mengabdi kepada manusia, bukan manusianya yang butuh. Manusia rabuto popo. Kenapa? Karena semua sudah dikuasai Tuhan. Karena semua di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena semua sudah di dalam kekuasaan Tuhan. Manusianya ya enjoy saja. Itulah yang sebenar-benarnya ma'rifatullah.
Hanya Allah yang bermakrifat kepada manusia. Jadi manusianya sudah tidak makrifat lagi. Jadi manusianya sudah tidak bermakrifat lagi. Kenapa? Hanya Tuhanlah yang bermakrifat kepada manusia. Hanya Tuhanlah yang bisa menjaga manusia. Hanya Tuhanlah yang bisa mencukupi manusia. Hanya Tuhanlah yang bisa memelihara manusia. Jadi manusianya kan seharusnya enjoy saja. Wong Tuhan yang butuh manusia. Wong Tuhan yang memberikan apapun kepada manusia. Tapi kebanyakan kenapa manusia tidak pernah bisa enjoy? Kenapa manusia tidak pernah bisa bahagia? Karena manusianya masih miskin. Masih hanya mengikuti kitab-kitab dirinya sendiri. Kitab-kitab hawa nafsunya sendiri yang miskin terus, kurang terus, susah terus, akhirnya berdoa-doa. Tolong Tuhan, aku butuh ini. Tuhan, aku butuh itu. Kenapa kok minta tolong-tolong di dalam doanya? Karena orang miskin, kekurangan terus, kepanasan terus, kesakitan terus, sedih merana terus. Salahnya sendiri. Kenapa ndak naik ke surga? Kok suka di dalam neraka? Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah bukti yang nyata sesuai judul ini. Kitab suci yang di luar diri manusia seperti Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur itu hanya untuk berlaku hanya bagi orang-orang yang masih ingkar. Bagi orang-orang yang masih mentuhan-tuhankan agama dan kitab-kitabnya. Bagi orang-orang yang masih tersesat. Bagi orang-orang yang sudah selamat, sudah tidak butuh kitab suci yang ada di luar itu lagi. Sudah ditinggalkan. Kenapa? Karena kitab yang di dalam dirinya lebih suci daripada kitab-kitab yang ada di luar dirinya. Kenapa? Tanpa diri kita yang di luar tidak akan ada. Jadi dengan diri kita maka alam semesta ini tercipta. Itulah bukti bahwa yang di dalam lebih suci daripada yang di luar. Bahwa batin lebih suci daripada dohir. Bahwa Tuhan lebih suci daripada manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua dipahamkan oleh Allah, dapat memahami, mencerna, dan insyaallah besok bagi sahabat-sahabat yang baru hadir, ikuti lagi insyaallah besok diupload di YouTube Uripe Spasi Allah. Dan setiap live ini akan diupload kembali ke YouTube Uripe Allah, bisa disimak-simak lagi, diulang-ulang lagi, ibarat mengasah pedang supaya tajam. Untuk apa bila sudah tajam? Untuk membunuh angkara murka yang ada pada diri masing-masing. Apa angkara murka itu? Hati yang selalu balelo dari Tuhannya. Hati yang selalu ingkar pada ketetapan Tuhan. Hati yang selalu mendustai Tuhan. Itulah guna mengulang-ulang gaji supaya tambah tajam, supaya tidak diganggu lagi dengan fahsya wal mungkar.